Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa Lubis dari Unit 2 semester 6 PGMI di YIN Langsa. Nah, saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran IPA dan implementasi IPA di MI dan di SD. IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan yang tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan metode ilmiah. Pada hakikatnya, IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang diterima kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. IPA memiliki karakteristik yang membedakannya dengan bidang ilmu lain. Yang pertama itu, IPA mempunyai nilai ilmiah, kemudian IPA suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Kemudian IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus. Kemudian IPA merupakan rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagian konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi yang bermanfaat untuk bereksperimen lebih lanjut. Kemudian IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, dan aplikasi dan sikap. Tujuan pembelajaran IPA di MI dan di SD yaitu yang pertama mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap suatu sains, teknologi, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kemudian memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Kemudian mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan memberi keputusan. Kemudian meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Saya Laina Al-Amiri akan melanjutkan presentasi dari teman saya Arfa Lubis. Nah, kali ini saya akan membahas tentang proses pembelajaran IPA di MI atau SD. Nah, proses pembelajaran IPA di MI atau SD mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membangun konstruksi kognitif dan psikomotorik seorang siswa. Nah, siswa di SD pada umumnya banyak mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran IPA. Kenyataan tersebut diatasi pada umumnya seringkali dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA, MI atau SD ini. Nah, salah satu cara meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran IPA ini yaitu bisa dengan cara membuat media yang sangat menarik semenarik mungkin agar siswa lebih termotivasi dan lebih tertarik, atau dengan di dalam sebuah pembelajaran itu dibuat sebuah permainan agar rasa ingin tahu dan motivasi siswa itu lebih semangat lagi dalam pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran seperti ini tugas guru adalah sebagai mediator dan fasilitator untuk siswanya sendiri agar proses pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar dan dapat dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, pembelajaran sains di SD ini hendaknya dilakukan secara ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah, serta dapat mengkomunikasikannya kepada orang lain. Hal ini harus diperhatikan dalam pembelajaran sains adalah yang harus diperhatiin. Yang paling utama adalah materi yang diberikan guru kepada muridnya harus terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari agar mereka dapat memahami dan serta dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi kehidupan mereka. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rafiatun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiatun Nisa akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi pembelajaran IPA, SD, dan MI. Jadi di sini ada beberapa contoh teori pembelajaran dan implementasinya. Yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme. Nah,
Jadi implementasi dari teori ini, kegiatan pembelajarannya adalah kegiatan yang bersifat figuratif. Belajar ini merupakan proses mekanik dan aktivitas belajar didominasi oleh kegiatan menghafal dan latihan. Jadi implementasi teori ini dia berupa melatih kognitif anak. Yang kedua ada teori perkembangan kognitif, di mana implementasi teori ini sebagai seorang pendidik, pembelajaran yang disampaikan harus sesuai dengan kognitif ataupun kemampuan peserta didik. Jangan terlalu sulit memberikan tugas ataupun terlalu mudah. Harus sesuai dengan kognitif peserta didiknya. Yang ketiga itu ada teori konstruktivisme, di mana implementasi teori ini contohnya itu siswa belajar dari pengamatan dan memberikan pengalaman mereka kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan pada siswa. Maka pembelajaran lebih didasarkan pada permasalahan sehari-hari. Contohnya itu contohnya pembelajaran konstruktivisme itu siswa mencari tahu akibat loop jika dipanaskan di atas matahari. Siswa sebelumnya tidak diberitahu apa yang akan terjadi, tetapi dia mencari tahu sendiri. Kemudian ada beberapa contoh implementasi IPA dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada dari bidang pertanian. Jika pengolahan tanah pada zaman dahulu hanya menggunakan cangkul ataupun binatang ternak, nah pada zaman sekarang ini, pada zaman modern, pengelolaan tanah itu sudah dilakukan dengan barang elektronik dan juga dengan barang teknologi seperti traktor. Yang kedua itu ada dari bidang kesehatan, di mana pada zaman dahulu hanya menggunakan obat-obat tradisional. Sekarang pada zaman modern sudah menggunakan obat-obatan yang diproduksi secara teknologi. Yang ketiga di bidang transportasi, jadi sudah semakin maju perubahan zaman sekarang, jadi transportasi pun sudah banyak macamnya. Seperti zaman dulu transportasinya hanya menggunakan hewan, sekarang transportasi bisa digunakan dengan motor, mobil maupun pesawat sehingga dapat membantu para penggunanya. Demikianlah presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.